Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Zaulia Wandita dengan NIM akhir 484 dari jurusan Ilmu Hukum tahun 2020. Di sini saya akan menerangkan tentang bisnis jual online menurut Islam. Pengertian jual beli. Perkataan jual beli terdiri dari dua subkata, yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lain bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Jual beli adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu, termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu tukar-menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar'i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya dari Rif'ah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya, pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis. Terdapat pada pasal 1458 KUH Perdata. Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kwitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris. Dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dalam pasal 1513 KUH Perdata. Secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank, sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain dalam pasal 1477 KUH Perdata. Adapun rukun jual beli yaitu yang pertama adanya penjual dan pembeli, yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa, balik dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros. Yang kedua yaitu ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam. Yang ketiga yaitu ada ijab qabul, yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli. Lalu jual beli online. Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, Kaskus, dan lain-lain. Jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, baik berupa barang maupun berupa jasa. Atau jual beli via internet adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu, baru diserahkan barangnya. Sedangkan
karakteristik bisnis online yaitu terjadinya transaksi antara dua belah pihak, adanya pertukaran barang jasa atau informasi. Yang ketiga, internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Yang selanjutnya yaitu hukum jual beli online atau bisnis online menurut Islam. Dalam Islam, berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezoliman, monopoli, dan penipuan. Bahaya riba terdapat di dalam Al-Quran, diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 275 dan 278, Quran surat Ar-Rum ayat 39, dan Quran surat An-Nisa ayat 131. Riba itu ada dua macam, nafsiyah dan fadl. Riba nafsiyah ialah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka, karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dalam ayat tersebut di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu, boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya yang pertama, tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya pencurigaan, penipuan, dan monopoli. Yang kedua, adanya kesepakatan perjanjian di antaranya dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat atau pembatalan. Yang ketiga, yaitu adanya kontrol, sanksi, dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah, lembaga yang berkompeten untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksi melalui online bagi masyarakat. Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudaratan, penipuan, dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. Bisnis online sama seperti bisnis offline, ada yang halal, ada yang haram, ada yang legal, dan ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad assalam. Ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun keharaman bisnis online karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara atau online. Yang kedua yaitu barang atau jasa. Yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online seks, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinahan. Yang ketiga itu karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan. Yang keempat yaitu yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudaratan, sebagaimana kaidah fikih menyebutkan alam kamtabi al-masolih, hukum atau undang-undang dan peraturan bertujuan untuk kemaslahatan. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa memahamkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.